Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Rifki Putra Wibowo, NIM saya 2023 20 170. Hari ini kami dari kelompok 5 akan berpresentasi tentang hukum internasional. Saya sebagai moderator dan yang terhormat Ibu Wiwit Aryani, SHM HUM. Dan langsung saja kita akan masuk ke materi pertama. Mukhtar Kusuma Maatmadja menyampaikan hukum internasional adalah sebuah keseluruhan kaidah serta asas yang di dalamnya mengatur hubungan maupun persoalan yang berhubungan dengan batas antar negara serta subjek hukum. Subjek hukum internasional menurut Mukhtar Kusuma Maatmadja adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Subjek hukum ada 6. Yang pertama, negara sebagai subjek hukum internasional merupakan negara yang berdaulat dan memiliki penduduk yang tetap, wilayah teritorial, pemerintahan yang mengatur, kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Yang kedua, organisasi internasional adalah entitas yang dibentuk melalui perjanjian internasional oleh 2 atau lebih negara. Yang ketiga adalah Palang Merah Internasional yang merupakan organisasi non-pemerintah yang anggotanya adalah Palang Merah Nasional negara-negara yang berkedudukan di Swiss. Yang keempat, Tahta Suci atau Vatikan atau Holy See adalah subjek hukum internasional yang terkait dengan Paus dan Gereja Katolik. Yang kelima, pemberontak atau disebut kaum beligeransi muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Yang keenam, individu merupakan subjek hukum internasional jika dalam tindakan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif dan negatif sesuai kehidupan masyarakat dunia. Pembagian hukum internasional. Hukum internasional dibagi menjadi 2. Yang pertama, hukum publik internasional. Hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional atau disebut hukum antar negara. Yang kedua, hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain atau disebut hukum antar bangsa. Asas-asas hukum internasional. Yang pertama adalah asas wilayah. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bahwa orang dan semua barang yang berada di wilayahnya. 2. Yaitu asas kebangsaan. Hukum negara tetap berlaku meskipun seorang tersebut berada di negara lain. Yang ketiga yaitu asas nebis in idem, yaitu tidak seorang pun diadili untuk kedua kalinya atas suatu perkara yang sama. Yang keempat yaitu asas pacta sunt servanda, yaitu asas yang dikenal dalam perjanjian internasional dan menjadi kekuatan hukum serta moral bagi negara yang mengikatkan diri. Yang kelima yaitu asas jus sanguinis, yaitu kaidah atau norma yang telah diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan dan tidak boleh dilanggar. Yang ke-6 yaitu inviolability dan immunity, yaitu pedoman tertib diplomatik dan protokoler. Selanjutnya adalah sumber hukum formil. Yang pertama yaitu traktat. Traktat merupakan perjanjian formal yang mengikat, kontrak atau instrumen tertulis lainnya yang menetapkan kewajiban antara 2 atau lebih subjek hukum internasional. Selanjutnya yaitu hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ialah himpunan kaidah-kaidah yang tidak ditentukan oleh lembaga perundang-undangan, melainkan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakat yang ditaati. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip. Hukum umum pada dasarnya adalah merupakan penjelmaan atau perwujudan dari hukum positif nasional dan internasional dari suatu negara yang berbeda satu dengan yang lainnya dan berbeda antara yang dahulu dan yang sekarang. Selanjutnya adalah hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional.
Yang pertama yaitu hakikatnya adalah bagian dari hukum yang mengatur segala aktivitas entitas dalam skala internasional. Selanjutnya adalah hukum internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak di bawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat. Selanjutnya adalah struktur dan dasar hukum internasional. Hukum internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak di bawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional. Selanjutnya, struktur hukum internasional meliputi negara. Negara adalah aktor utama dalam hukum internasional. Mereka adalah subjek hukum internasional dan memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Yang kedua, organisasi internasional. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga merupakan subjek hukum internasional. Mereka memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional dan perjanjian yang mereka ikuti. Yang ketiga adalah individu. Meskipun bukan subjek utama hukum internasional, individu dapat memiliki hak dan kewajiban dalam beberapa aspek hukum internasional seperti hukum hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Dasar-dasar hukum internasional yang pertama adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah sumber utama hukum internasional. Perjanjian ini adalah kesepakatan antar negara yang mengatur hubungan mereka. Yang kedua adalah hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional adalah hukum yang berasal dari praktik umum yang diakui oleh negara-negara sebagai hukum. Ini biasanya melibatkan praktik yang dilakukan secara konsisten dan dengan keyakinan bahwa praktik tersebut diwajibkan oleh hukum. Yang ketiga adalah prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara juga merupakan bagian dari hukum internasional. Yang keempat adalah keputusan pengadilan dan doktrin. Keputusan pengadilan nasional dan doktrin doktrin hukum seperti tulisan para ahli hukum juga dapat menjadi sumber hukum internasional. Tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.